Oke, baik rekan-rekan media, terima kasih ya udah menunggu lama tadi ya. Ada yang udah 2 jam tadi saya lihat. Ya, pertama-tama kami menerima kedatangan dari Ibu IR dengan maksud untuk diskusi sekaligus juga melaporkan kejadian yang dialami, terutama tentang bahwa anak yang diasuhnya itu diambil secara paksa tanpa setujuan dari beliau oleh ayah anaknya. Tentu Komnas Perlindungan Anak menyikapi ini bahwa kami mendukung Ibu IR tersebut karena berdasarkan fakta dan keadaannya hari ini, menurut surat dari keputusan pengadilan bahwa hak asuh anak itu berada di tangan si ibu, ya. Tentu kami tidak bisa membiarkan siapapun, bahkan ayah kandungnya, dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa sepersetujuan dari ibunya yang memiliki hak asuh anak. Itu bagian dari kekerasan sebetulnya, karena kita juga harus memikirkan bagaimana psikisnya anak-anak, apalagi ditambahkan oleh Ibu IR tadi bahwa anak-anak ini dari bulan November diambil, lalu kemudian ditutup akses komunikasinya, dan baru tadi si Ibu IR ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu dengan anaknya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan siapapun yang menghalang-halangi ya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, terutama apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran, ya, kekerasan psikis untuk terhadap anak, dan itu tentu bisa menimbulkan delik hukum, saya pikir seperti itu, ya. Jadi tadi kami sarankan untuk Ibu IR, Komnas Perlindungan Anak melihat dan beranggapan bahwa kepentingan terbaik anak lah yang kita utamakan. Jadi kami menyarankan ke Ibu IR supaya kita lakukan mediasi kepada bapak kandungnya. Kami mintakan nanti untuk kami undang ke Komnas Perlindungan Anak supaya bisa mengklarifikasi ini dan kita cari titik temu, ya, karena bagaimanapun kedua orang tua ini kan sebenarnya sudah gagal menjadi orang tua dengan berpisah. Janganlah ditambahkan lagi beban kepada anak-anak dengan segala macam problem, konflik dan sebagainya. Tentu ini tidak baik untuk psikis anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tegak berdiri di atas kepentingan terbaik anak. Jadi kami membela bagaimana supaya anak-anak ini secara psikisnya baik, ya. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian nanti berikutnya kami juga akan memberikan bantuan, misalnya untuk mengirimkan tenaga psikolog untuk melihat apakah anaknya sampai di titik ini bagaimana kondisi psikisnya. Karena kan rekan-rekan media tahu pasti ini hampir permasalahan pribadi kedua orang tua ini kan menjadi konsumsi publik, sehingga pastinya ini bahkan banyak terganggu untuk psikisnya anak-anak. Kira-kira itu tadi diskusi kami, dan bahwa benar Ibu IR sudah melapor ke kami, dan tentunya kami akan tidak lanjuti untuk memanggil Bapak V untuk bisa hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Kita cari titik temu damai, dan tentu sampai hari ini yang paling berhak adalah Ibu Inara, tentu Ibu IR, ya, karena beliau yang memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya pikir ini yang perlu kita tegaskan, dan saya juga berpesan kepada orang tua siapapun sebetulnya
ya bukan karena ini terjadi di selebritis kita, ya di orang tua manapun. Mungkin kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Artinya anak itu harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, walaupun saat ini memang faktanya sudah berpisah. Jadi siapapun yang melakukan menutup akses untuk bertemu anaknya, terutama faktanya ada memberikan kasih sayang dan perhatian, apalagi hak asuh anak ada di ibunya, tentu ini pelanggaran. Ada delik hukum mengenai itu dan ada konsekuensi hukum tentang itu. Tapi Komnas Perlindungan Anak tetap untuk mengedepankan bahwa mediasi lah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Itu kira-kira tadi kedatangan. Ini kan ya, Pak. Ya, satu-satu. Ini kan anak diambil ketika si ibu dalam masalah menghadapi proses hukum, ada dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan ramai juga ibunya dibully karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji diduga. Ya. Nah, apakah itu bisa menjadi alasan seorang ayah menyelamatkan mungkin psikologi anak, mental anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang menyerang ibunya? Seperti apa di Komnas Anak sendiri? Faktanya sampai hari ini fakta ya bahwa hak asuh anak itu ada di tangan ibu. Kalaupun sekarang berkembang ada isu, laporan dan sebagainya, tentu itu kan belum berkekuatan hukum ya. Itu masih berproses. Jadi harus kita tempatkan dulu hari ini bahwa hak asuh anak itu ada di tangan istri. Ya. Laporan-laporan ini kan bisa banyak ya. Tapi nanti bagaimana endingnya? Kalau misalnya pihak dari katakanlah Bapak V ya sebagai ayah kandungnya merasa bahwa anaknya ini terancam keberadaannya atau terganggu psikisnya kalau tinggal di rumah ibu kandungnya, beliau bisa mengajukan hak asuh anak kembali. Kalau nanti diajukan ke pengadilan, lalu nanti pengadilan memutuskan apakah memang sejauh ini fakta-faktanya terpenuhi, misalnya bahwa anak tidak cukup baik untuk diasuh di rumah ibu kandungnya. Jangan membuat ini menjadi alasan sayang terhadap anak atau perhatian terhadap anak, tapi ternyata memiliki maksud-maksud lain. Saya pikir itu yang perlu kita tegaskan. Ya, kalau niat baiknya untuk melindungi anak, menjaga anak, mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Inara bahwa hari ini sepertinya apakah anak ini pengasuhannya baik di rumah, apakah nggak sebaiknya kita pindahkan ke rumah saya dulu sementara, seperti itu. Tentu itu langkah bijaknya harus seperti itu. Jadi tidak juga membuat konflik-konflik baru ya. Ingat ya, dari awal ini anak sudah menjadi korban atas perpisahan orang tua, ya. Kemudian ditambahkan lagi ada kasus-kasus pelaporan-pelaporan berikutnya. Coba bayangin, anak itu hari ini itu seperti apa? Setiap hari mungkin diberitakan, ditambahkan lagi, ada saling lapor. Komnas Perlindungan Anak tetap berada di posisi kepentingan terbaik buat anak. Tapi untuk keputusan cepatnya apa, keputusan cepatnya yang diambil untuk melindungi anak, kan faktanya memang Inara ini dibully sama netizen ya. Lalu keputusan cepat yang harusnya diambil itu untuk anak itu siapa yang harusnya mengambil kalau bukan bapaknya? Loh, itu kan bisa dikomunikasikan sebenarnya, ya. Selama ini juga menurut laporan dari Ibu Inara bahwa selama pengasuhan setelah bercerai, kemudian ada keputusan pengadilan hak asuh anak, ternyata Ibu IR ini juga memberikan akses kepada bapak kandungnya untuk selalu datang, selalu melihat, bahkan membiarkan, ya ada faktanya si Ibu IR ini juga memberikan kebebasan, misalnya kalau Bapak V datang ke rumahnya dan mau menginap di rumahnya, Ibu IR ini mau untuk keluar sementara. Artinya memberikan kewajibannya untuk dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Selama ini itu yang dilakukan Ibu IR. Artinya sebetulnya
bisa harus terjadi komunikasi yang baik kan, misalnya Ibu IR katakanlah begitu, ini kelihatannya saya lihat kamu banyak masalah nih gitu, supaya anak tidak terganggu boleh nggak saya bawa ke rumah saya dulu. Harusnya kan idealnya seperti itu ya, kalau memang katanya sayang terhadap anak, takut anaknya terpengaruh hal-hal buruk seperti itu. Faktanya kan belum ada keputusan atas kasus-kasus yang selama ini terjadi, baru dilapor dan diproses, kita nggak tahu kebenarannya. Kira-kira itu pendapat kita. Dalam hal ini kan memang sudah ada yang cukup besar ya, 12 tahun lah misalkan, 11 tahun ya, 10 tahun ya. Tapi dalam hal ini Komnas menjembatani ini juga akan ajak diskusi anak tersebut gak sih, di mana yang mana, seperti apa, bagaimana gitu. Tentu suara anak juga harus kita perhatikan ya. Nanti mungkin berikutnya akan kita tanyakan juga seperti itu, tapi kita harus kembalikan dulu ke fakta hukumnya bahwa hari ini, saat ini hak asuh anak itu ada di tangan ibu kandungnya. Lalu kemudian berikutnya nanti kami panggil bapak kandungnya, Bapak V, untuk dapat mengklarifikasi atau kami ajak untuk mediasi lah untuk ini, bagaimana kesepakatan bersama tentang ini melihat dari perkembangan yang terjadi ya. Tentu ya kepentingan terbaik anak lah, artinya nanti juga anak harus kita tanya pendapatnya, lalu kemudian kita kasih bantuan seperti tadi saya sebut, bantuan psikolog untuk melihat apakah anak ini bagaimana keadaan hari ini, terganggu psikisnya dan sebagainya. Saya kira itu yang paling terpenting. Setelah Ina datang ke sini kan tadi kan katanya memanggil si bapak juga. Ya. Secepatnya, mungkin besok kita udah bisa lakukan pengiriman surat panggilan untuk Bapak V ya. Oke, dan itu mungkin nggak sih bahwa ketika Ina datang, nanti Bapak V juga datang, Bapak V datang, dipertemukan semuanya baru masuk sama anak-anak. Iya, biasanya kami meminta klarifikasi dulu atas laporan yang hari ini kami terima, apakah sesuai ya yang dilaporkan, dan klarifikasi dari Bapak V. Ya, kita juga nggak bisa melihat aduan atau sumber dari satu pihak. Tentu kita juga meminta klarifikasi dari Bapak V. Saya kira nanti berikutnya ya harapan kami ini segera diakhiri ya. Nanti harapan kami juga terjadi mediasi dan terjadi kesepakatan bagaimana sebaiknya anak berada di mana ya. Nanti kesepakatan yang terpenting adalah bahwa kita tidak boleh mengabaikan anak-anak hari ini. Sosoknya dibutuhkan ayah dan ibu. Ya. Menurut Pak Agus, mungkin apa sih yang dibalik pengambilan anak ini oleh sang ayah? Apakah mungkin ada dugaan rasa dendam itu karena kasus yang 2 tahun lalu itu, Pak Agus? Semua kemungkinan bisa terjadi, tapi yang kami lihat adalah ya, atau yang kami fokus bahwa seringkali memang orang tua atau fakta yang kami terima, data empiris kami, ini kan kasus juga meningkat ya, terjadi perselisihan antara orang tua, terutama tentang hak asuh anak. Ini di Komnas Perlindungan Anak laporannya nomor 1 tertinggi sebetulnya di kasus perebutan hak anak. Ini juga harus kita edukasi juga para orang tua ya. Jangan sampai karena egoismenya kita akhirnya mengorbankan hak anak, mengorbankan psikisnya anak. Kadangkala diinformasikan karena sayang terhadap anak, tapi ternyata ada motif tersembunyi, bisa balas dendam, bisa motif ekonomi, dan segala hal itu bisa terjadi ya. Artinya sekali lagi Komnas Perlindungan Anak meminta kepada siapapun sebetulnya, bukan hanya kepada selebritis ya yang sedang mengalami kasus yang sama, kita harus tempatkan dulu. Dan harus diingat bahwa berdua ya orang tua ini sudah gagal. Gagal itu aja udah membuat psikis anak terganggu ya. Hatinya sedih dan segala macam. Jangan kita tambah lagi dengan persoalan-persoalan baru ya. Harusnya bisa saling
mengasihi, ya, bisa saling Menurunkan itu. mendidik anak bersama gitu. Itu yang terpenting ya. Pak, kalau untuk Inara sendiri kan tadi sudah menyampaikan banyak kegelisahan di dalam. Mungkin poinnya adalah mungkin dari Inara mungkin mengasih batasan nggak Pak? Mungkin di minggu ini anak juga ada saya dan tidak boleh diambil lagi atau seperti apa Pak? Ya kalau tadi saya menerima pertama Ibu Inara kan mungkin secara emosional ya secara emosional kan bahwa hak asuh anak ada di tangannya kok kan gitu. Ya ini kan harusnya bisa saya langsung eksekusi seperti itu. Dan beliau tadi di awal sempat sebetulnya menyebutkan bahwa mengajak Komnas untuk mengeksekusi anak. Kami bilang bahwa anak itu bukan barang, anak itu manusia, bukan harus yang dirampas, bukan yang harus dieksekusi. Ya kami menyarankan untuk melakukan langkah mediasi yang terutama. Kembali lagi bahwa kita harus mendudukkan anak di depan, ya, segala menurunkan semua egoisnya orang dewasa demi kebutuhan anak-anaknya. Seperti itu. Tadi boleh tahu curhat dari Inara seberapa sulit sih Inara untuk bertemu anak akses sebelum ditutup atau seperti apa sih? Mungkin berkembang ya, dari menurut yang dilaporkan tadi, ketika awal memang tidak ada persetujuan dari Inara atau Ibu IR ini yang memperbolehkan ya, jadi hanya memberitahu sepihak, lalu kemudian membawa anak ini ke rumah lain ya, itu kan tidak boleh juga karena hak asuh ada di tangan Ibu IR. Lalu kemudian sejak saat itu menurut laporan ditutup akses untuk komunikasi dengan 3 orang anaknya. Pernah juga di Desember memang bertemu ya, diberikan waktu untuk bertemu dengan Ibu IR di pertengahan Desember hanya sekali, tapi sejak pertengahan Desember sampai hari ini ditutup aksesnya untuk komunikasi ya, artinya ada komunikasi yang tidak jalan antara kedua orang tua. Akhirnya tadi hari ini beliau memutuskan untuk mendatangi sekolahnya dan ketemu ternyata dengan anaknya. Pak, tadi dia kalau nggak salah memberikan statement kesulitan bertemu anaknya. Mungkin setelah diambil itu mungkin tidak diberikan akses satupun atau komunikasi lewat WhatsApp juga semua akses ditutup atau seperti apa Pak? Sejak diambil artinya ada komunikasi yang sepihak tanpa persetujuan diambil, diberitahuan bahwa anaknya sudah diambil, lalu kemudian di tengah-tengah itu akses komunikasi ditutup, tapi di pertengahan Desember diberikan lagi dengan cara kalau nggak salah tadi ada alamat baru ya, alamat rumahnya yang baru, kemudian Ibu IR mendatangi dan ketemu, tapi nggak banyak yang bisa dilakukan karena di situ berkumpul seluruh keluarga ya, jadi tidak cukup lah menurut Ibu IR ya untuk bisa melepas kasih sayang sama anak-anaknya. Tapi kalau IR sendiri tadi sempat nanya nggak Pak, maksudnya anak-anak ini lebih banyak menanyakan kabar ibunya karena sekarang susah ketemu atau seperti apa Pak? Tadi menurut laporan Ibu IR begitu senangnya ya, bahagianya anak-anak itu ya, ada videonya tadi disampaikan ke kita ketika ketemu di sekolah ya. Ya mungkin ya ibu kandungnya ya, saya pikir udah lama nggak ketemu atau ketemunya baru sekali setelah November, ya itu sesuatu hal yang wajar untuk peristiwa seperti itu. Pak, tadi pada saat Inara bertemu anak di sekolah, sempat nggak mungkin Inara pengen mengajak anaknya lagi nih pulang ke rumah? Iya betul. Tadi sempat disampaikan tapi dari pihak Bapak V menolak ya dan melarang. Lalu kemudian Ibu IR berpikir dia juga tidak mau menunjukkan adanya konflik di ruang pendidikan ya di sekolah, dan dia juga tidak mau anaknya juga mengcapture itu terjadi perselisihan di sekolah. Jadi dia lebih memilih untuk tidak berkonflik di situ dan langsung mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Oke, Komnas dalam hal ini
berarti berada di mana Pak ketika nanti mungkin sang anak lebih nyaman memilih tinggal bersama bapaknya, sikap Komnas Anak seperti apa mungkin? Apakah akan tetap menggunakan hak seorang ibu dari putusan pengadilan mengambil anak atau memperhatikan kenyamanan anak? Ya tentu kalau kita bicara tentang fakta hukumnya, anak ya di bawah pengasuhan ibu sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi ini kan bisa kita dalam waktu dekat kita juga lakukan mediasi. Saya pikir kita harus tempatkan kepentingan terbaik anak lah yang paling utama. Nanti di situ juga suara anak juga harus kita dengar. Misalnya anak nanti seperti apa, maunya seperti apa. Tentu ini semuanya akan kita diskusikan bersama sambil nanti mungkin keputusannya terbaik nanti seperti apa. Saya kira kita harus dudukan dulu fakta hukumnya bahwa pengasuhan anak hari ini masih ada di tangan ibu kandung. Jika ada yang menginginkan itu kan sebenarnya bisa dilakukan upaya hukum ya. Kalau misalnya ini harus dilakukan dengan upaya hukum, tapi kami tetap mengedepankan mediasi tentunya untuk menyelesaikan kasus ini. Kami akan menghimbau juga untuk bapak kandung, ibu kandung juga sama-sama menurunkan ego bahwa anaklah yang harus dilihat, kepentingan terbaik anak yang harus dikedepankan. Saya kira itu. Dan setelah nanti kalau udah diketahui kenyamanan anak lebih ke bapaknya, itu apakah Komnas Anak akan mendorong mereka untuk membawa ini ke pengadilan agama lagi atau seperti apa? Bisa saja, misalnya anak kan hari ini secara ininya di hak asuhnya di bawah pengasuhan ibu ya. Lalu kemudian kalau faktanya nanti kita juga akan lihat ya, karena diskusi juga kita sama-sama lakukan nanti, kemudian ada psikolog kita juga melihat, terus kemudian ya nanti fakta-faktanya kita kumpulkan, kemudian kita diskusikan. Kalau misalnya kita anggap tidak ditemukan upaya mediasi, ya hasil dari mediasi, ya kalau kita bicara fakta hukum ya pihak misalnya kalau anak memilih misalnya ya dengan bapaknya, kemudian ya nanti orang tuanya, bapaknya bisa melakukan upaya hukum untuk bisa hak asuhnya bisa kembali kepada nanti persidangan tentunya, ya pengadilan yang memutuskan. Ya artinya kita juga melihat jangan juga sampai anak juga memilih itu karena ada unsur paksaan ya, atau misalnya terdoktrin misalnya seperti itu. Ya nanti kami dari tenaga ahli kami, psikolog nanti kan bisa melihat ya keadaan anak hari ini seperti apa yang dibutuhin, sambil ke depannya keputusan apa yang terbaik nanti kita lakukan. Saya kira itu dulu sementara ya, cukup ya.